Nah, anaknya Nabi Nuh siapa? Namanya Lupa saya. Kan'an. Kan'an Ustaz ya. Oke. Ya, istrinya siapa? Istrinya lupa saya Ustaz. Siapa Ustaz? Istrinya Itu Ustaz. namanya Ibu Nuh. Ibu. Ya, itu ya. Ya namanya Ibu Nuh, gitu ya. Ya Ya, Allah. lupa ya. Uangnya hilang. Kira-kira ikhlas apa ridho? Ikhlas Ustaz. Ikhlas ya. Ikhlas. Tapi nggak ridho. 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 Tapi nggak ikhlas. Tapi nggak ikhlas. Ikhlas apa ridho ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Titik Nongkrong edisi Ramadan. Salam satu, salam damai. Oke, baik. Bersama kami sudah ada Ustadz Fendi yang hari ini kita akan membahas tentang hakikat hidup. Ustadz Fendi, apa kabar? Alhamdulillah. Oke, sehat? Puasanya lancar ya Ustadz? Alhamdulillah lancar. Baik, ya Ustadz. Jadi kita akan bicara tentang hakikat hidup, Ustadz. Jadi kalau kita perhatikan perjalanan hidup kita itu, kalau saya dulu SMA, sekolah, kuliah itu mikirnya cuma pagi bangun, kemudian mandi, sholat, berangkat sekolah, pulang, belajar, makan, tidur gitu terus. Kemudian kuliah, selesai terus bekerja, tujuannya cari uang, menikah, punya anak, seperti itu Ustadz. Kalau dari sisi pandangan Islam itu bagaimana Ustadz? Tentang hakikat hidup itu seperti apa Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Yang pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul lagi ya, Mas Oki. Ya. Alhamdulillah ini semua karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga sekaligus kita bersilaturahmi dengan teman-teman di titik nongkrong ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Manakala kita awali dengan niat tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sebagaimana tadi ditanyakan Mas Oki ya, tentang hakikat hidup di dunia ya. Ya. Pada dasarnya ini juga kalau kita bertanya apa sih hakikat hidup dunia, maka ini dijelaskan dalam Quran ya. Surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke-96 sampai 97 ya. Nah, bisa kita buka ya. Ya, silakan. Wah, ini sudah ada nih di layar. Ya Ustadz, jadi teman-teman bisa lihat di layar juga untuk ayat yang dibacakan Ustadz. Tadi surah An-Nahl ayat berapa Ustadz? Ayat 96 sampai 97. 96 sampai 97. Oke, sudah ditemukan. Sepertinya operator masih cari daftar isi ya. Boleh. Silahkan dibaca. Saya bacakan Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah ayatnya Ustaz. Kalau kita perhatikan lafaznya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma indakum yanfat ya. Jadi apa yang ada di sisimu akan lenyap. Ya, apa yang ada di sisi kita akan lenyap. Akan sirna, akan habis ya. Nah, seperti tadi ya, usia kita akan bertambah, hakikatnya berkurang. Rambut ya, suatu saat juga akan memutih. Kulit juga suatu saat juga akan berkerut ya. Ya. Kemudian wa ma indallahi baqa, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal abadi. Maka hakikat dunia yang pertama yaitu dunia itu fana ya. Dunia itu fana yang pertama Ustaz ya. Oke. Artinya tidak ada yang abadi.
Fana selalu berubah ya, selalu berubah. Nah, ketika dunia itu berubah, maka disitulah ada yang namanya ujian. Oke. Ada yang namanya ujian. Ya. Maka dilanjutkan ayatnya, wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya. Kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Jadi ya karena hidup itu fana, artinya selalu berubah, ya. Maka di situ ada ujian. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang sabar. Ya. Nah, di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini kita dilatih, ya. Dilatih untuk ya latihan sabar tadi. Ya, karena hakikat puasa itu, rahasia daripada puasa adalah sabar. Sabar, Ustaz. Nah, coba kalau kita perhatikan orang yang berpuasa itu ya, siang hari lapar nggak? Lapar pasti, Ustaz. Lapar ya. Lapar pasti. Kalau nggak lapar ketahuan nggak puasa berarti ya. Plus Ya. haus, Ustaz. Lapar, haus, lemes nggak? Lemas pasti, Lemes, Ustaz. ya. Iya, betul. Tetapi dia tidak mau makan dan minum, padahal bisa dilakukan. Ya kan tinggal masuk kamar, nggak ada yang lihat, kunci dari dalam. Betul. Nah, itu ya. Betul ya, Nah, Ustaz. kira-kira kenapa Ya. dia tidak mau melakukan Ya. itu? Ya. Kira-kira kenapa, Mas Ogi? Ya, karena dia punya iman ya, Ustaz ya. Dia merasa bahwa Allah itu melihat semua aktivitasnya, Ustaz. Ya, betul. Ustaz, ya. Cuman kalau kita kaitkan dengan ayat ini gimana nih? Oh, salah. Salah berarti, Ustaz ya. Ya betul Salah, itu. ya? Oh, betul ya. Iya. Oke. Kaitkan dengan ayat ini yaitu sabar tadi. Ya. Jawabannya sederhana sebenarnya. Sebenarnya sederhana. Kenapa orang itu ya orang puasa itu mau menahan lapar, haus, lemas ya karena yakin ada azan maghrib. Nah, itu ya. Yakin Betul, ada Ustaz. azan maghrib gitu. Kalau nggak ada azan masjid gimana Ustaz? Nah, itu apalagi kalau di masjid ada pengumuman. Ada pengumuman. Hari ini maghribnya diundur sampai jam 10 malam. Nah, itu ya. Pasti nanti masjidnya didemo ya sama jamaahnya. Ya. Iya sendiri ya. Oke. Ya, karena orang itu yakin bahwa pasti ada kok azan maghrib. Ya. Kita haus, lapar ini nggak selamanya. Pasti nanti sampai maghrib bisa makan minum lagi. Ya, sehingga orang kuat untuk menahan lapar, haus dan lemes di siang harinya. Ya. Ya. Nah, kemudian ya Allah Subhanahu wa taala juga Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya lis-shaimin farhatan ya. Nah, bagi orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama farhatan inda iftar ya. Bahagia ketika berbuka puasa. Ketika berbuka puasa. Kebahagiaan yang pertama, Ustaz. Yang kedua, Ustaz. Yang kedua farhatan inda liqa'i rabbih. Ya, bahagia ketika berjumpa dengan Rabb-nya, dengan penciptanya. Jadi yang berpuasa itu maka mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama bahagia karena berbuka puasa. Dan yang kedua berbahagia karena bertemu dengan Rabb-nya. Ustaz, pertanyaannya, kalau yang kebahagiaan pertama itu kita dapatkan di dunia. Ketika kita puasa, kita menunggu azan maghrib, waktu maghrib, kita mendapatkannya itu. Merasa kebahagiaan itu mungkin yang kita udah tahan lapar, aduh kapan waktu maghribnya udah berbuka nih, udah azan maghrib, alhamdulillah kita ngerasakan bahagia. Tapi kebahagiaan kedua, Ustaz, bahagia ketika bertemu dengan Rabb-nya, itu gimana, Ustaz, maksudnya? Karena kita masih di dunia ini kan maknanya seperti apa, Ustaz, artinya? Jadi yang pertama bahagia ya ketika berbuka puasa ya, ketika berbuka puasa ini semua orang bisa ya, semua orang bisa, bahkan anak-anak pun juga bahagia ya. Dan tidak ada ceritanya orang yang buka puasa itu sedih ya. Pasti betul, bahagia. Pasti ya. Bahagia. Nah, tapi ya perlu kita ketahui juga ya di Indonesia ya ya kalau buka puasa itu kan kata Nabi itu sunnah berbuka itu dengan kurma. Sunnah berbuka dengan kurma. Okay. Nah, kalau orang Indonesia beda. Ketika istrinya ngomong, "Pah, bukanya dengan kurma dulu." Nah, ini sunnah Rasul. Apa jawab suaminya? Apa, Ustaz?
sunnah, kurma itu sunnah, gorengan wajib. Wah Allah, benar Ya, Ustadz, wajib ada gorengan wajib. gorengan, Makanya betul. ketika berbuka puasa itu berbagai macam jenis Betul makanan ada. Ustadz, iya. Nah, sehingga ujian sabar itu sebenarnya ada pada saat berbuka puasa. Nah, itu pada saat berbuka puasa disitulah ujian sabarannya. Ya, Ujian kesabaran. bagaimana dia Ustadz. bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ya, nah sabar itu ketika dia berpuasa, ya, puasa itu bisa membersihkan dirinya dari yang haram-haram. Baik. Ya, karena bisa jadi dalam setahun ini ada zat yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian dibersihkan dengan puasa. Ya. Nah, sehingga dokter itu mengeluarkan survei bahwa orang yang benar puasanya 2 minggu pertama berat badannya biasanya menurun. Ya, betul Ustadz. Dari 80 kilo menurun jadi mungkin 78 9 atau Ustadz. 77 gitu ya, 7, sekitar 2 atau 3 kilo. Ya, Nah, itu mudahan yang haram-haram yang terbuang. Masya Nah, Allah. tapi ada juga Ya. malah naik berat badannya. Malah, Nah, itu ini saya nggak gimana tahu itu? ceritanya gimana. Kok bisa Orang Ustadz? harus menurut berat badannya dia Dia malah naik. naik. Tapi ada itu Dari Ustadz. 80 sampai 82. Ada Ustadz. Ada. Karena tadi buka puasanya Oh yang benar. balas dendam dia. Ya. Balas dendam buka puasanya. Ya. Bahkan mengganti jam waktu makan. Makan siang ganti makan malam. Itu Jadi sehari bisa 3 kali juga makannya. Itu menyebabkan berat badan jadi naik Iya. lagi, malah bukannya turun. Betul. Nah, tadi kan Ustadz bilang kalau dalam seminggu pertama mungkin turunnya bisa 2-3 kilo itu untuk membersihkan Iya. racun. Nah, kalau bisa naik, berarti racunnya numpuk tuh Ustadz. Racunnya numpuk. Iya. Nggak bagus seperti itu. Ya, berarti ada puasanya yang harus dievaluasi Harus lagi. dievaluasi. Ya. Nah, ketika puasanya ini benar, ya, kita kan di bulan Ramadan ini di-training, dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah, secara ramean, ya, untuk tadi ya bisa mendapatkan hakikat sabar dalam menerima ujian. Baik. Ya. Karena hakikat dunia tadi fana, ya. Karena fana artinya fana itu terus berubah. Setiap berubah itu muncullah masalah-masalah, muncullah ujian-ujian, maka menyikapinya harus dengan sabar. Nah, orang yang sabar ini, ya, maka dia akan bahagia ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Ketika berpulang ke rahmatullah, tidak semua orang yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang berhasil melewati ujian di dunia ini. Nah, ini bisa kita lihat di Quran, surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya itu surah ke-21, ya. Nah, ayat ke-30. Ya, silahkan. Bagi teman-teman juga yang menyimak di rumah, bisa dibuka terjemah Qurannya, ya. Surah 21 ayat ke-35 ya. Ayat Tadi saya sebut 30 ya. Nah, ini 35. Silahkan Mas Oki, kalau ketemu dibaca. Baik, terima kasih Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Iya. Ya Ustaz. Ya. Kullu nafs dha'iqatul maut. Ya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Tapi ada juga yang menerjemahkan secara keliru. Gimana yang keliru Ustaz? Mengatakan setiap yang bernyawa pasti mati. Nah, ini keliru. Kenapa? Karena di situ ada kata dha'iqah. Ada kata dha'iqah. Apa itu dha'iqah? Dha'iqah itu artinya merasakan. Merasakan. Ya, Ustaz, ya. Merasakan. Nah, jadi setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati. Artinya mati itu ada rasanya. Ada rasanya. Ya. Sama seperti di depan kita nih, seandainya ada 2 gelas ya. Satunya diisi dengan air mineral, satunya diisi dengan air zam-zam. Kelihatan dari luar sama. Ya, fenomena kematian gitu. Kelihatan dari luar sama. Ruh lepas dari jasad. Tetapi ketika kita cicipi air tadi di gelas, baru kita tahu, oh ini air mineral, oh ini air zam-zam. Nah, begitu.
Jadi yang bersangkutan, yang sakaratul maut, dia merasakan rasa yang berbeda. Apakah itu husnul khotimah, kematiannya menjadi nikmat, apakah su'ul khotimah, kematiannya menjadi sakit yang luar biasa. Nah, itu tergantung dari Iya. wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya. Ya. Wa ilaina turja'un ya. Nah, kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Maka hakikat dunia yang kedua yaitu ujian. Yang pertama tadi dunia itu fana, yang kedua dunia itu adalah tempat ujian. Ya, tempat ujian. Diuji dengan dua. Menurut ayat ini apa itu? Ya. Bisyarri wal khairi. Ya, diuji dengan keburukan atau kebaikan. Ya, jadi ujian itu dua ya. Baik ujian keburukan, apakah dia bersabar dengan ujian keburukan itu, atau ketika diuji dengan kebaikan dia bersyukur. Ya. Wa ilaina turja'un, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Kita akan kembali semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hakikat hidup dunia yang kedua, yaitu dunia itu tempat ujian ya. Jadi ini ada yang menarik nih Ustaz. Ketika tadi yang pertama disebutkan hakikat dunia adalah dunia yang fana, yang kedua hakikatnya dunia itu adalah tempat ujian. Nah, ujian tadi di ayat 35 ini ada keburukan dan kebaikan. Tapi kebanyakan orang itu menganggap ujian itu hal-hal yang buruk-buruk, Ustaz. Hal yang baik-baik itu dianggap sebagai karunia. Ya mungkin betul juga Ustaz ya, karunia, berkah. Tapi di sini dinyatakan sebagai malah ujian kebaikan itu, Ustaz. Ujian, ya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Gimana, Ustaz? Ketika diuji dengan keburukan, apakah orang itu sanggup bersabar atau dia putus asa? Ya. Nah, ketika diuji dengan kebaikan, ya, apakah dia bersyukur atau malah kufur nikmat? Ya. Di dalam Al-Quran itu ya ada contoh-contohnya. Ya. Ada contoh diuji dengan keburukan seperti Nabi siapa? Keburukan seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub ya. Ya, betul ya Ustaz ya. Diuji dengan apa Nabi Ayub? Dia uji dengan penyakit kulit ya Ustaz. Iya, betul, penyakit kulit ya. Yang tidak kunjung sembuh ya. Tidak kunjung sembuh. Ya. Nabi Ayub yang tadinya adalah orang yang berada, karena penyakitnya tidak kunjung sembuh, akhirnya hartanya habis itu untuk berobat. Ya, kemudian dia diasingkan di masyarakat karena masyarakat takut tertular dengan penyakit ini. Kemudian ditemani oleh istrinya, tapi berjalannya waktu istrinya juga lama-lama tidak kuat. Akhirnya ditinggalkan sendiri. Tapi Nabi Ayub dia sabar ya ketika diuji dengan penyakit ini. Nah, kemudian ada lagi Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh diuji dengan apa ini? Nabi Nuh ini diuji dengan keluarganya ya Ustaz ya? Iya, keluarga. Keluarganya benar ya. Nah, Nabi Nuh diuji dengan keluarganya, anaknya yang tidak soleh, istrinya juga yang tidak soleh. Nah, anaknya Nabi Nuh siapa? Namanya lupa saya. Kan'an Ustaz ya. Oke. Ya, istrinya siapa? Istrinya lupa saya Ustaz. Siapa Ustaz? Istrinya namanya Ibu Nuh. Ya, itu ya. Ya namanya Ibu Nuh, ya. Ya Allah. Lupa ya. Harusnya ingat Ustaz. Ya, saya juga lupa, makanya sebut saja Ibu Nuh gitu ya. Ya. Kalau anaknya Kan'an. Oke, baik Ustaz. Ya. Nah, anaknya Kan'an dan istrinya tadi Ibu Nuh, ya, tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh bahwa nanti akan terjadi musibah, ya, tsunami, ya, sampai setinggi gunung, ya. Nah, akhirnya, ya, istrinya, anaknya tenggelam di banjir bandang. Ya. Nah, kesabaran Nabi Nuh menghadapi istri dan anaknya, ya, ini adalah membawa berkah buat Nabi Nuh, ya, karena dia sabar menghadapi, menasihati istri dan anaknya sampai akhir, ya. Nah, ini kemudian juga ada yang diuji dengan suami yang tidak soleh dalam Al-Quran. Seperti siapa?
Fir'aun ya Ustaz Iya, ya. Fir'aun. Bener ya? Ya. Fir'aun ya, benar. Istrinya namanya Nah, siapa? tadi saya mau bilang, jangan Oh. tanya saya Ustaz ya. Saya lupa siapa. Siti Sarah. Siti Sarah istrinya Bukan. Nabi Ibrahim. Oh, salah Ustaz. Iya. Ya. Jangan juga sebut Ibu Aun Ibu ya. Aun. Ya. Namanya Asia. Asia, Ya, bener ya Ustaz ya. Asia ini kalau Aisyah istri Nabi. Istri Nabi. Ya. Asia ini wanita yang solehah. Ya. Wanita yang solehah. Kita bisa lihat dari doanya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbibnilni indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah saya istana di surga. Padahal saat itu Asia itu tinggal di dalam istana. Tapi serasa seperti berada di neraka. Ya. Karena mendapat tadi ujian suami yang tidak soleh. Sabar menghadapi suami tidak soleh, Ya. hingga akhirnya Fir'aun ditenggelamkan di mana? Di Sungai Mahakam. Sungai Nil. Bukan Sungai Mahakam. Kalau Sungai Mahakam itu. Ya. Laut Merah. Tadi siapa yang bilang Sungai Nil tadi? Ya, ditenggelamkan di Laut Merah. Ya. Oke, Ustaz ya. Jadi kalau kita diuji dengan istri yang tidak soleh, anak yang tidak soleh, sabar. Sampai nanti ya Allah akan tenggelamkan mereka di di banjir bandang, ya, seperti Nabi Nuh. Ya. Kemudian diuji dengan suami seperti Asia, sabar sehingga akhirnya nanti ya, Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Jadi kalau kita diuji dengan istri tidak soleh, anak tidak soleh, atau suami yang tidak soleh, sabar ya. Nah, tidak tahu nanti ditenggelamkan di mana. Jangan sampai. Ya, Ustadz, ada yang menarik kalau ketika kita ngelihat, mengingat ada mungkin teman atau orang ketika dia diuji dengan suatu hal yang buruk, atau mungkin pernah pribadi saya sendiri pernah merasakan melihat orang-orang yang diberi karunia keadaan mungkin ekonomi yang bagus, keluarga yang bagus, kedamaian, kemudian semuanya tercukupin, ada rasa seperti di kita itu enak ya, coba seandainya saya jadi dia, coba aku menjadi si A, si B kok enak, seperti itu. Kita memandang kenikmatan yang dia dapatkan, dia rasakan saat ini itu sebagai suatu yang membahagiakan. Padahal dari ayat ini kan disebutkan bahwa keburukan dan kebaikan itu cobaan, Ustadz. Yeah. Itu gimana, Ustadz? Ya, dunia itu menjadi indah ya ketika belum dimiliki. Ya, betul. Ketika belum di genggaman kita, dunia itu terlihat begitu indah. Ya, seperti handphone ya. Waktu belum punya handphone, pingin punya handphone ya. iPhone berapa gitu ya. Tapi ketika sudah punya handphone, rasa biasa saja. Nah gitu. Sama ketika masih menjomblo, wah itu ya. Melihat yang sudah menikah ya, kesana kemari, kayaknya enak itu punya istri ya. Kesana kemari, ada yang digonceng ya. Pulang ke rumah ya, ada teman curhat gitu ya. Karena kalau belum nikah kan masih calon itu ngobrolnya bisa berjam-jam ya. Tapi ketika sudah nikah ya, wah mulai masalah mulai muncul ya. Bukan curhat, malah cekcok terus setiap hari. Nah itulah dunia, hakikat dunia tadi sifatnya sementara, fana ya Ustaz ya. Karena fana ini ketika terus berubah, disitulah muncul yang namanya ujian masalah. Karena hidup itu perpindahan dari satu masalah ke masalah berikutnya. Ketika waktu masih SD sama SMP, masalahnya beda apa sama? Pasti beda, Ustaz. SMP sama SMA? Beda, Ustaz. Beda lagi. SMA sama kuliah? Beda lagi. Kuliah kemudian masuk dunia kerja tambah sulit lagi, Ustaz. Beda lagi. Nanti kerja udah nikah, belum nikah, udah nikah, beda lagi, Ustaz. Beda lagi masalahnya. Nanti begitu lagi, udah nikah, belum punya anak, pingin punya anak, beda lagi masalahnya. Nanti udah punya anak, ya, belum jalan, dengan sudah jalan, beda lagi masalah. Nanti udah jalan, belum sekolah, udah sekolah, beda lagi masalahnya. Nah begitu. Sehingga tidak ada masalah yaitu yang bahaya. Nah, yang bahaya jadi apa ini? Yang tidak diselesaikan, Ustaz. Yang tidak diselesaikan, ya.
Ya, Ujian yang tadi dihadapi ya Ustaz ya. ya, yang bahaya itu adalah Apa, Ustaz? bagaimana kita menyikapi masalah itu. Oke, ini Apakah kita sabar ketika diuji dengan keburukan, iya iya atau iya. kita syukur ketika diuji dengan kebaikan? Nah, tadi contohnya di Quran yang keburukan. Keburukan. Ada juga yang kebaikan di Quran. Nah, ini nih, gimana nih Hmm. Ustaz? Menarik nih. Ujian Ya. yang sifatnya kebaikan. Nah, kebaikan dalam Quran seperti kisah Nabi Sulaiman Nabi alaihissalam. Sulaiman. Ya, Ya, Ustaz. kita sudah pernah dengar ya kisahnya Ya. tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia punya kerajaan, Ya. dia punya kekayaan, Ya. kekuasaan, bahkan dia punya ilmu yang luar biasa, ya. Kemudian punya istrinya juga banyak ya. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi Iya. apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam? Dia mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah dari karunia Tuhanku. Oh, baik. Apakah aku syukur atau aku kufur? Beda dengan Firaun. Ya. Ya. Firaun sama, dikasih kekuasaan, dikasih harta, kekayaan, dikasih ilmu. Ilmunya luar biasa. Dia bisa bikin apa itu? Piramid Ya. yang sekarang menjadi salah satu 7 keajaiban dunia. Ya. Itu kan tidak mungkin orang yang nggak ada ilmunya bisa bangun seperti itu. Bagaimana batu yang besar itu bisa didatangkan dari luar kota, jaraknya 2000 kilometer, kalau bukan dengan ilmu pengetahuan. Ya. Nah, tetapi ya itu semua membuat Firaun menjadi kufur nikmat dengan mengatakan anna rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi di hadapan para rakyatnya. Yang satu bersyukur dengan cara Nabi Sulaiman mensyukuri nikmat Allah, yang satu dikasih karunia tapi malah dikufuri ya Ustaz ya. Iya, betul. Firaun malah menganggap dirinya Tuhan. Malah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ya. Nah, ujian kebaikan dengan ujian keburukan ini kira-kira berat mana nih? Lebih berat ujian kebaikan ya Ustadz ya. Kebaikan. Karena kadang-kadang membuat kita sombong diri, merasa kita merendahkan orang lain gitu Ustadz ya. Merasa kayak ya ini kayak usaha saya gitu Ustadz ya. Iya, betul ya. Jadi ketika diuji dengan keburukan, orang itu biasanya kuat ya. Untuk sabar itu kuat. Iya. Namun ketika diuji dengan kebaikan, kadang sering lupa. Nah, betul. Itulah hakikat manusia ya. Sering lupa, jarang ingat. Nah, itu. Ya, ketika diuji dengan kebaikan, hidupnya sudah mulai enak, lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lupa untuk menyiapkan bekal untuk hari esok. Nah, itu ujian kebaikan. Ujian kebaikan, Ustaz. Iya. Nah, itu banyak orang yang gagal ya ketika diuji dengan kebaikan ya. Tetapi ketika diuji dengan keburukan ya, orang banyak yang kuat ya, banyak yang kuat ya. Nah, maka kalau kita lihat di Quran surah Al-Baqarah ya, surah kedua ya, ayat ke 155 ya. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 155. Nah, ini dijelaskan ya bahwa ya lebih dijelaskan lagi bahwa kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bisa dibacakan kalau sudah ketemu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, ini lagi-lagi sabar ya Ustadz yang menjadi highlight atau kita garis bawahi yang penting ya Ustadz ya, tentang sabar. Nah, tapi kata kunci di sini ya, memang betul ayatnya tentang sabar. Kata kuncinya adalah walanabluwannakum bisyai'. Nah, ya. Walanabluwannakum ya, huruf dalam bahasa Arab, jika huruf lam itu ya nyambung dengan kosakata, itu artinya sebuah kepastian. Sebuah kepastian. Tapi kalau dia tidak nyambung dengan kosakata, artinya menafikan atau meniadakan. Oh, baik Ustaz. Karena ini nyambung dengan kosakata, ini sebuah kepastian bahwa setiap orang itu pasti diuji. Tetapi ujian itu
Ujian keburukan itu, nah ada kata kuncinya harus kita garis bawahi, bisyai. Ya. Bisyai. Apa itu bisyai? Yaitu sedikit. Ya. Nah, jadi ujian keburukan itu sebenarnya sedikit. Sedikit itu harus ada perbandingannya. Ya. Iya. Sedikit jika dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka ujian keburukan itu hakikatnya hanya sedikit. Ya. Jika dibandingkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini menarik nih Ustadz. Mungkin yang menjadi betul kata Ustadz, yang menjadi harus kita ingat adalah kita diuji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Mungkin ayatnya sudah kelihatan di sini ya. Sedikit ketakutan. Ternyata yang kita hadapi saat ini, yang kita rasakan mungkin, wah ini kok sulit banget ya ngadepin hidup ini Ustadz ya. Aduh kok kok keuangan saya bulan ini kok mampet, terus harus bayar ini, bayar itu, atau mungkin ngadapin masalah-masalah yang saya nggak berbuat salah tapi kok malah dapat masalah yang besar, kok susah cari kerja, kok susah banget ya hidup ini. Ternyata hanya sedikit ya Ustadz ya? Iya, betul. Kalau dari ayat ini dibandingkan dengan nikmat Allah yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Betul. Nah, contohnya lagi Mas Oki seperti orang sakit gigi. Sakit gigi, nah gimana Ustadz? Karena sakit gigi itu rasanya kayak apa ya? Kira-kira kalau sakit gigi sabar apa syukur? Sabar Ustadz. Sabar ya. Sabar menahan rasa sakit. Iya, sabar menahan rasa sakit. Nah, sekarang kita coba telaah. Kalau sakit gigi yang sakit berapa? Satu. Yang tidak sakit? 32. Kira-kira yang sakit satu. Sabar apa syukur yang sakit? Yang sakit sabar Ustaz. Sabar. Yang tidak sakit 32? Syukur Ustaz. Syukur. Jadi banyak syukurnya, banyak sabarnya. Banyak syukurnya. Banyak syukurnya. Jadi sakit gigi sabar apa syukur ini? Dua-duanya Ustaz. Dua-duanya. Iya. Tapi ini sudut pandang yang menarik ketika kita menghadapi suatu masalah. Ternyata tidak hanya rasa sabar saja yang diperbesar, tapi juga ada rasa syukur yang harus diperbesar gitu ya Ustaz mungkin ya. Iya. Benar nggak Ustaz? Kebanyakan kita itu salah fokus. Oke. Ya. Yang sedikit itu yang kita fokusin. Harusnya yang banyak ini yang harus kita fokusin. Nah, sakit gigi, orang fokus ke gigi yang sakit sehingga sakitnya makin bertambah. Tapi kalau dia fokus kepada gigi yang sehat, bagaimana berpikir mensyukuri nikmat gigi yang sehat ini, mungkin dengan merawatnya, sikat gigi, kemudian ya makan makanannya dipilih ya, sehingga ya, firman Allah apa tentang syukur surah Ibrahim surah 14 ayat ke-7. Coba kita buka. Surah Ibrahim ayat keberapa Ustaz? Ayat ke-7. Ayat ke-7. Nah, di surah ini ada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, Masya Allah. Ya. Silahkan. Mantap ini. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat, Ustaz. Nah, itu ya. Wa idzana rabbukum la in syakartum. Nah, lagi-lagi tadi sudah kita sampaikan di awal, kalau ada huruf lam itu menyatu dengan kosakata, itu sebuah kepastian, sebuah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum, jika engkau benar-benar bersyukur, la azidannakum, maka pasti akan aku tambah nikmatku. Ini sebuah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mensyukuri gigi yang sehat, Allah tambah gigi yang sakit menjadi sembuh. Jadi itu artinya betul nggak Ustadz? Membuat masalah menjadi berkah. Iya. Dengan cara sabar dengan sedikit ujian yang sakit itu dan bersyukur terhadap nikmat yang lebih banyak. Kemudian pasti Allah akan memberikan nikmatnya lebih banyak lagi. Betul. Ya. Gitu ya Ustadz ya, cara pandangnya ya. Kebanyakan tapi kita salah fokus. Malah fokusnya di sisi yang sakit. Fokus ya Ustadz ya. Fokusnya di mana ini? Gitu. Ya. Oke. Iya. Nah itu ya syukur ya. Jadi sabar dan syukur ini seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa terpisahkan. Ya. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
pasti di situ ada sabar, juga ada syukur. Syukur. Ya. Pernah dengar cerita suami tobat istri menderita? Iya deh kalau itu. Itu Itu judul sinetron. kalau biasanya itu ya Ustaz ya. Maaf nanti mungkin ditutup ya karena nggak boleh ya. Oke, maaf. Ya. Terus Suami tobat istri menderita. suami tobat, istri menderita. Ah, Itu gimana ceritanya Ustaz? jadi ceritanya suaminya ya menyampaikan niatnya kepada istrinya, "Mah, aduh, papa mau insaf sudah." Apa kata istrinya? "Alhamdulillah, Pak, ini yang mama harapkan ya. Bersyukur. Mama Ustaz. berdoa tiap hari supaya bapak tuh Istrinya insaf, ingat umur ya, bahwa kita akan mati." Iya. Nah, terus apa kata suaminya? "Mah, ini rumah yang 3 tingkat ini hasil korupsi." Allah Oh gitu, Pak? Iya. Jadi gimana, Pak? Jadi rumah ini kita jual. Terus kita infakkan ke yayasan gitu. Loh, Kemudian terus kita tinggal di mana, Pak? Ya kita balik lagi ke kontrakan pintuan. Oh gitu, Pak? Oh, terus mah itu di garasi itu ada 3 mobil ya. Mobil mewah itu juga hasil korupsi. Oh gitu, Pak? Terus kita gimana? Ya dijual mah, uangnya disumbangkan ke yayasan. Terus kita pakai apa? Ya balik pakai motor butut zaman bahari. Nah, itu terus istri ngatakan, "Pak, apa nggak ada tobat yang bijaksana gitu?" masih negosiasi ya. Masih Ustaz, ya? nego, ya. Negosiasi. Nah itu ya, suami tobat, istri Istri menderita. menderita. Nah itu. Nah, ketika diuji dengan kebaikan, Iya. suaminya sadar. Iya. Nah, maka ketika kembali ke jalan yang benar, itu ujiannya berat. Iya. Ya, ujiannya berat. Maka di situ ada yang namanya sabar. Nah itu. Maka syukur dan sabar ini seperti 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dipisahkan. Ya, kalau kita tarik garis, itu ada 2 garis ya. Garis di atas itu syukur, garis di bawah itu sabar. Sabar, baik. Ketika hidup kita lagi di atas, lagi naik, maka harus Syukur. Ketika lagi turun ke bawah, maka harus Sabar. Maka Rasulullah menyampaikan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fauqakum." Ya. Lihatlah kepada orang yang di bawahmu. Jangan sering melihat orang yang ada di atas. Karena itu akan membuat kamu mudah untuk bersyukur. Ya. Nah itu baru yang kedua, hakikat dunia. Tadi yang pertama dunia itu fana. Yang kedua dunia itu adalah Ujian. Nah yang ketiga. Apa ini Ustaz? Nah di ayat 97-nya. Ayat 97 surah 16 tadi. Oh, kita masih di surah An-Nahl ya. Ya, baik. Masih di surah 16 ya. Ayat 96 sampai 97. Nah, yang ketiga hakikat dunia ada di ayat 97-nya. Nah, ya, silakan baca Mas Uki. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, itu ya. Insyaallah. Man amila solihan. Ya. Jadi hakikat dunia yang ketiga adalah dunia itu tempat kita beramal soleh. Tempat kita untuk melakukan sebanyak-banyaknya amal kebaikan. Ya. Tempat kita untuk berkarya, untuk menanam sebanyak-banyaknya karya-karya kita, amal-amal kita, untuk nanti di akhirat kita akan memetik hasil yang kita tanam. Ya. Maka orang beriman itu meyakini bahwasanya ada 2 kali mati, ada 2 kali hidup. 2 kali mati, 2 kali hidup. Apa itu Ustaz maksudnya Ustaz? Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un." Bagaimana kamu bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dulu engkau mati, kemudian kami hidupkan, kemudian mati lagi, kemudian hidupkan lagi, dan kepada kamilah engkau dikembalikan. Ya. Nah, mati yang pertama di mana? Di alam rahim. Di alam rahim. Betul Mas Oki. Ya. Ketika janin itu usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, belum ditiupkan ruh. Ya. Masih dalam keadaan mati. Ya. Nah, kemudian di usia 5-6 bulan ketika sudah lengkap anggota tubuhnya, Allah tiupkan ruh. Nah, itulah hidup yang pertama. Hidup yang pertama. Ya. Kemudian lahir ke dunia
ya, di Ya. dunia ini dia akan berjumpa dengan kematian. Iya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiru sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu artinya batas ya. Batas waktu yang telah Allah tetapkan bagi setiap manusia ya di dunia ini ya. Fa idza ajaluhum la yastakhiru sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal atau batas kematiannya udah tiba, nggak bisa dimundurkan atau dimajukan. Jadi kalau malaikat maut datang jemput, nggak bisa ditunda-tunda lagi. Iya. Tapi kalau jemput Abang Maxim, ojol, nah itu bisa masih Bisa disuruh tunggu ya. disuruh tunggu, Ya. dibatalin, Gitu ya. diganti, bisa. Tapi kalau Sebentar Bang, saya mau siap-siap Nah, dulu. Saya benar. belum mandi, bisa. Masih bisa. Tapi kalau malaikat maut, tunggu Tunggu sebentar. sebentar. Abang malaikat, Iya. saya belum mandi. Oh, enggak bisa. Iya. Ganti malaikatnya yang lain gitu. Ganti Nggak malaikat bisa, yang lain, nggak bisa nego ya Ustaz ya. Nggak bisa nego Oke. ya. Mau ndak mau saat itu juga ya. Itu ya. Itu kematian yang kedua ya Ustaz ya. Kematian tadi ya? yang kedua. Oke, baik. Nah, kemudian dia akan dibangkitkan lagi di padang mahsyar ya. Di padang Surah mahsyar. Abasa itu ya, ayat 30. Ya. Dibangkitkan di padang mahsyar fa idza ja'atis sakhah. Nah, apabila ya ada suara yang memekakan telinga, orang terbangun, bangkit dari alam kuburnya ya. Bangkit dari alam kuburnya. Nah, itu hidup yang kedua. Hidup yang kedua. Hidup yang pertama di dunia saatnya kita beramal. Iya. Ya, maka dikatakan dunia itu ya waktunya untuk beramal wala hisab, tidak ada belum hisab yang sempurna ya. Tetapi ketika kehidupan di akhirat itulah saatnya hisab wala amal. Ya, saatnya perhitungan dan tidak ada lagi waktu untuk beramal soleh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun yang kita tanam di dunia ini akan kita petik hasilnya. Keburukan sekecil apapun yang kita lakukan di dunia ini juga akan kita lihat balasannya. Maka tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Oke, mungkin supaya nggak lupa kita review lagi tadi hakikat dunia itu. Ya. Yang pertama itu tadi adalah fana ya Ustaz ya. Iya. Kemudian yang kedua kehidupan itu adalah sebuah ujian. Kemudian ujian itu ada dua, ujian kebaikan dan keburukan. Kemudian untuk menyikapinya dengan fokus ke sabar dan syukur. Kemudian hakikat kehidupan yang ketiga adalah beramal soleh. Karena kita ada momen 2 kali dimatikan, 2 kali dihidupkan, dan hidup yang di dunia ini adalah tempat untuk beramal soleh. Karena di kehidupan yang kedua bukan lagi tempat untuk beramal soleh, gitu ya Ustadz ya? Iya. Oke, kemudian Ustadz, ini kita review supaya kita semua ingat itu Ustadz ya. Ketiga itu saling berkaitan. Saling berkaitan. Iya. Nah, gimana? Yang pertama tadi fana. Fana. Karena fana itu artinya selalu mengalami perubahan. Selalu perubahan. Dunia ini berubah. Iya. Ada siang, ada malam, ada tangisan, ada senyuman. Iya, betul. Ada kemarau, ada hujan. Iya. Ketika berubah, disitulah ada ujian. Oke. Nah, kan masuk akal Ustadz. waktu SD, SMP usianya kan udah berubah. Udah berubah. Mas Oki kan berubah waktu 10 tahun sama sekarang berubah kan? Betul Ustadz. Nggak sama kan? Nggak sama. Nah, makanya setiap bertambahnya waktu itu makin tua apa makin muda? Makin tua Ustadz. Makin tua. Kalau ada yang ngomong, Mas Oki kok makin muda aja? Berarti apa itu? Ada maunya Ustadz. Ada maunya, minta traktir ya. Pinjem uang biasanya Ustadz. Itu ya. Itu ya. Minta traktir berarti itu. Ya. Nggak mungkin orang itu makin muda, pasti makin tua. Karena berubah tadi. Nah, ketika berubah, disitulah ada ujian bagaimana dia menghadapi usia-usia tua dia dihadapi dengan sabar. Nah, ketika dia menyikapi masalah itu dengan sabar, sikap dia itu harus menjadi amal soleh. Menjadi amal soleh. Betul Ustaz. Bagaimana dia menyikapi ujian-ujian yang ada itu, ya menjadi amal soleh. Iya. Harus ada syaratnya. Oke. Nah, maaf Ustaz. Syarat menjadi amal soleh. Amal soleh. Ya, apa itu Ustaz? Nah, jadi bagaimana kita menyikapi ujian itu agar menjadi amal soleh? Ada syaratnya. Syaratnya. Yang pertama syaratnya ikhlas. Pertama ikhlas. Oke. Ya. Ikhlas itu ya kita melakukan sesuatu motivasinya hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Tidak ada motivasi lain. Ya, itu ikhlas. Ya.
Dan ketika kita melakukan amal kebaikan, itu hanya mengharapkan ridha Allah, rahmat Allah. Nah, tidak ada lagi mengharapkan yang lainnya, ya, apalagi selain ridha Allah, ya. Iya. Nah, itu namanya ikhlas, ya. Ikhlas. Tapi juga kita perlu tahu, ada juga dalam agama namanya istilahnya ridho. Iya, Nah, oke, itu ya. oke, iya. Jadi ada ikhlas, ada ridho. Ada ikhlas dari ridho. Nah, apa bedanya ini ikhlas, ridho? Kira-kira Mas Uki? Saya nggak berani jawab, Ustadz. Nggak Belum bisa. paham saya, Ustadz. Oh, kalau ikhlas itu pertamanya I. Kalau ridho pertamanya R. Heeh, Ya, betul ya? betul, Ustadz. Itu jawabannya. Iya. Jawabannya tadi ya? Iya, iya. Ya. Oke, Nah, sekarang gini, kalau misalnya Mas Oki uangnya hilang, ya. oke. Nah, kalau yang buruk-buruk contohnya Mas Oki ya. Iya, oke, oke. Bapak. Rasanya yang baik-baik Oke. ya. Ya. Uangnya hilang, kira-kira ikhlas apa ridho? Ikhlas, Ustadz. Ikhlas ya, Ikhlas. tapi nggak ridho. Bingung saya. Uji. Bingung ya. Ridho, Ridho. Tapi nggak ikhlas. tapi nggak ikhlas. Ikhlas apa ridho ini? Ya, mau bilang Ustadz. ikhlas takut Iya, beneran hilang takut beneran duitnya kan? hilang, ya. Ketika uang hilang gitu, udah ikhlas tapi masih Ikhlas. mendem. Di mana uangku yang tadi ya? Masih Sehingga ketika kepikiran, udah Ustadz. ngomong ikhlas kemudian ketemu uangnya. Ketemu uangnya. Kira-kira diambil lagi apa enggak? Ambil lagi, Kan Ustadz. sudah diikhlasin. Iya sih, bener Kok juga diambil ya. lagi? Bener juga ya, Ustadz ya. Ya kan ada orang, oh uang saya hilang nih. Saya Iya. ikhlasin dah. Heeh. Ketemu, diambil lagi. Ambil Katanya lagi. udah diikhlasin. Bener juga ya, Ustadz ya. Bener juga ya. Ya, nah Iya, itu iya. ya. Bedanya ikhlas sama ridho. Ridho. Jadi Oke. ketika kita dapat musibah, Iya. ya pertama kali yang harus kita lakukan adalah ridho. Ya. Ketika kita pertama kali menghadapi suatu Yang masalah tidak tidak menyenangkan, maka kita harus ridho. Ridho. Oke, Ya. terus Ustaz. Nah, karena ridho itu artinya sederhananya menerima, ya. Menerima ya takdir yang Allah tetapkan kepada kita, ya. Nah, kalau kita sudah ridho, kita terima nih. Insya Allah sudah mulai tenang itu masalah, ya. Kita sudah mulai nggak stres. Karena awal stres, orang stres itu awalnya adalah tidak terima, tidak ridho. Nah, itu awal stres, ya. Mulai dia stres tuh. Kalau dia mengatakan saya tidak terima, nah itu awal dia stres. Oke, Nah, oke, seperti oke. orang jalan, ya. Iya. Ketika dia jalan, ada genteng jatuh kena kepalanya. Terus Iya. dia ngomong, waduh, saya tidak terima ini. Iya. Bagaimana tidak terima? Tanda terimanya udah jelas. Iya, mending Ada Ustaz. benjol di sini. Ada benjol, ditambah dengan kata-kata kasar, kebun binatang keluar juga. Ustaz. Nah, itu ya. Iya. Heeh. Sudah ada tanda terimanya benjol di kepala, Iya. mengatakan tidak, ini kan stres ya. Stres, Ya. benar. Ya, harusnya ridho, terima kejadian itu karena udah terjadi. Baik, Nah, baik. sama tadi ketika uang hilang kita ridho dulu, terima kejadian ini. Iya. Nah, kemudian kita sambil ikhtiar gitu ya, ikhtiar mungkin mencari ya. Kemudian kalau sudah memang tidak bisa ditemukan lagi, udah ikhlasin. Oke. Mudah-mudahan uang itu bermanfaat bagi yang menemukannya. Nah, ini ikhlas. Maka itu menjadi amal soleh. Maka Ya. itu menjadi amal soleh, Ustaz ya. Ya. Karena ikhlas itu apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, Baik. itu ikhlas. Itu Tapi ikhlas. apa yang menimba kita harus ridho. Baik. Apa yang menimpa kita, maka kita ridho. Ya. Apa yang kita lakukan maka itu berikan, ikhlas. ikhlas. Gitu ya, Ustaz ya. Oke, baik. Jadi gitu ya, mungkin perbedaannya antara ridho dengan ikhlas. Ridho itu kita menerima apa yang datang kepada kita, terjadi pada kita. Kalau ikhlas itu kita menerima apa, Ustadz? Kita melakukan apa yang kita lakukan itu ikhlas. Ikhlas. Oke. Melakukan Iya. dengan Allah pastinya. Nah, ikhlas itu ada di 3 tempat. Ikhlas ada di 3 tempat. Ada 3 tempat. Ya, ketika kita melakukan amal soleh, amal kebaikan, ikhlas ada di 3 tempat. Baik. Yang pertama ada di awal, Di ada awal. di depan. Ya. Baik. Yaitu apa di awal? Niatnya. Niat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu Biniat. binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang dia berubah menjadi lebih baik karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Ya. Faman kanat hijratuhu lidunya aw li imra'atin yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi.
Barang siapa yang dia berubah menjadi lebih baik karena dunia atau karena seseorang yang dia target buat Iya, jadi iya, iya, istri, iya. nah itu ya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan itu saja. Jadi dapat ya Ustadz ya? Malah Dapat, dia tetapi dapat. dia tidak dapat ridha Allah dan Wah, Rasulnya. Karena ada yang waktu masih jomblo, iya. dia menjadi member aktif di semua majelis taklim, dia menjadi member aktif. Ya, Oke itu ya. Ustadz. Iya, Di Samarinda menjadi member aktif. iya, iya. Ah, intinya hunting, nyari jodoh. Hunting Ya. aja. Bukan malah nyari ilmu ya Ustadz ya? Tapi sudah dapat jodoh, sudah tamat, sudah Tamat ngajinya. ngajinya. Udah nggak pernah hadir lagi di majelis manapun ya. Dia member di Samarinda ya. Itu. Ada yang begitu Ustadz ya? Ya itu, ya dia dapat suami, tapi ya seharusnya setelah itu ada masalah selanjutnya lagi. Ya, Yang tadi betul. kita Iya, sampaikan ya. betul. Nah itu ikhlas di awal, di Ikhlas di depan. awal. Ya. Niat ya, terkait dengan niat ya. Nah niat ini ya tidak semua orang itu beramal soleh langsung ikhlas karena Allah. Iya. Niatnya. Mas Oki dulu waktu pertama kali sholat niatnya karena siapa? Karena orang tua, karena guru wajib Ustadz, soalnya Karena pakai guru absen. ya. Iya. Karena orang Pakai tua, absen. karena guru, nggak mungkin langsung karena Allah. Betul. Buktinya kalau kita lihat anak-anak sholat di masjid itu kan, Ya, dorong-dorongan kan? dorong-dorongan benar-benar. Saya dulu waktu kecil gitu juga. Ya, ada teman dorong juga, wah gitu kan. Sujud tarik kaki, Tarik tarik kakinya juga, gitu. wah Ya, gitu benar. tarik-tarikan. Tapi sekarang udah nggak lagi, Nggak lagi. udah taubat. Ya. Nah kalau ada orang yang sudah besar masih gitu sholatnya, nah ini yang Iya, iya, iya. coret nih. Nah itu. Ya. Jadi berjalannya waktu ya, maka niat kita itu yang tadinya bukan karena Allah, Ya. berjalannya waktu ya bisa kita perbaiki dengan ilmu, dengan belajar. Ya, dengan terus belajar, bertanya, apalagi anak-anak zaman sekarang ini mulai generasi Z ini ya, itu cerdas-cerdas ya, tetapi rapuh karena orang bilang juga generasi strawberry. Strawberry. Ya, dibilang juga generasi strawberry. Strawberry itu kan mengkilat ya, Iya. tapi rapuh Iya, ya. iya, Kalau nyuci strawberry, tahu Harusnya caranya Mas Oki? pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Iya. Kalau diaduk gini hancur ya, Ustadz. kayak Iya. ngaduk beras gitu kan, Betul. hancur. Nah, jadi kadang nyucinya cukup disemprot saja. Oh iya, Disemprot. benar. Ya, betul. karena Iya, kalau iya. digini hancur. Ya. Hancur betul. Nah itu generasi anak zaman sekarang, Iya, ya, tapi cerdas, tapi rapuh. Rapuh. Nah, ketika disuruh sholat, mereka sholat, tapi bertanya, Papa kenapa sih kita harus sholat? Oh. Nah itu ya. Itu tanda rapuhnya Ustadz ya? Anda itu cerdasnya. Itu cerdasnya. Dia banyak bertanya terus. Oh, iya, kalau iya, zaman dulu nanya gitu, udah. Pukul Ustadz. Orang tuanya langsung, wah nggak berani kita nanya gitu ya. Iya, benar. Suruh sholat ya sholat gitu. Kalau enggak, rotan melayani. Kalau zaman sekarang, Papa kenapa sih kita harus sholat? Dia sambil sholat juga, sambil menyiapkan untuk sholat gitu. Nah kita nggak boleh marah-marah, harus menjawab dengan bahasa mereka gitu. Nah itu makanya harus terus mengalami pembelajaran. Sehingga yang tadinya niatnya bukan karena Allah, lama-lama karena tahu ilmunya, insya Allah karena Allah. Nah ini baru di depan, tempat yang pertama di awal. Yang kedua, ikhlas itu ada di tengah. Nah, di tengah artinya apabila kita melakukan amal kebaikan, amal soleh, maka harus sampai tuntas. Jangan setengah-setengah. Jadi kalau melakukan kebaikan harus dituntaskan. Fa'idha farakta fangsob. Apabila engkau selesai mengerjakan satu pekerjaan, maka bersegera ke pekerjaan yang selanjutnya. Nah, kalau setengah-setengah, apalagi terkait dengan menolong teman, menolong orang, kalau setengah-setengah, nah ini ciri tidak ikhlas. Ya. Jadi kalau kita membantu orang, tuntaskan sampai tunai. Ya, tuntaskan. Kalaupun kita harus karena situasi dan kondisi harus meninggalkan pekerjaan itu, kita harus pastikan ada yang menghandle, ada yang meneruskan pekerjaan ini. Nah itu di tengah, ya harus dituntaskan. Nah itu ikhlas. Yang ketiga, ikhlas itu ada di akhir. Ya, jadi ada di pertama awal, di tengah dan di akhir. Ya. Apa itu di akhir? Yaitu kalau kita sudah melakukan amal soleh, melakukan amal kebaikan, jangan kita ungkit-ungkit lagi. Jangan diungkit-ungkit lagi. Ya, tapi dilupakan.
Lakukan amal kebaikan, amal soleh, lalu Lupakan. lupakan. Lakukan lagi, lupakan. Lupakan. Lakukan lagi, lupakan lagi. Lakukan, Ah, tuntaskan, lupakan. lupakan. Lakukan, tuntaskan, lupakan Ah, gitu ya iya. Ustaz ya. Oke, Karena oke. kalau kita ungkit-ungkit, itu akan merusak amal soleh kita, Oke. bahkan bisa melukai perasaan orang yang kita tolong, Iya. orang yang kita bantu. Ya, Iya. ya. Apalagi kalau, itu kalau enggak karena aku dulu, wah, nyekolahkan, wah, nggak mungkin dia jadi sukses seperti sekarang. Nah ini, Ini ya, Ustaz, ini bisa benar, rusak benar, amal benar. Iya, solehnya, iya. ya. Apalagi mungkin yang baru selesai melaksanakan ibadah haji, setiap lihat gambar Ka'bah selalu cerita. Dulu waktu Wah, aku di ini sini aku saya begini, nih saya pernah ke sholat sini di gitu. sini, wow gitu ya. Gitu. Cerita terus ya, sehingga yang dengarkan jadi bosan gitu ya. Diulang-ulang terus soalnya gitu, Ustaz. Diulang-ulang terus setiap lihat Iya. gambar Ka'bah, ini saya dulu sholat depan Ka'bah sini, di Iya. sini gitu ya. Gitu terus ya. Itu akhirnya bisa pahala amal ibadah hajinya bisa rusak. Ya. Maka lakukan, lupakan. Tapi kebaikan orang kepada kita jangan dilupakan. Iya, iya, Harus iya. kita ingat Ingat selalu. selalu. Ya. Keburukan kita kepada orang dilupakan atau diingat? Lupakan Ustaz. Ya. Kebaikan Gimana? keburukan Keburukan kita kepada orang lain Ingat Ustaz. diingat. Iya benar. Terbalik. Ya, kebaikan orang kepada kita Harus diingat. selalu ingat. Ya. Iya. Nah, kalau kebaikan istri harus diingat apa dilupakan? Diingat Ustaz. Diingat. Diingat Ustaz. Iya. Ya. Iya. Kebanyakan ya yang diingat malah keburukannya. Keburukan. Inilah ya, jadi di rumah tangga itu Iya. keburukan suami yang sering diingat, kebaikannya dilupakan. Iya. Atau sebaliknya ya, suami sering mengingat keburukan istri, kebaikannya dilupakan. Nah, sehingga situlah awal munculnya permasalahan dalam rumah tangga. Harusnya fair. Kebaikannya juga harus diingat kalau Iya. lagi ada masalah. Jangan keburukannya aja. Iya. Ya, nah itu. Maka kita harus jaga keikhlasan kita. Jaga Ini syarat keikhlasan. amal soleh. Iya, oke. Nah, dalam rumah tangga itu adalah ibadah terlama rumah tangga. Maka kita harus lupakan kebaikan kita kepada istri, kepada anak gitu ya. Tapi kebaikan istri harus selalu kita ingat. Nah, itu apalagi kebaikan orang tua harus selalu kita ingat ya. Ya karena rumah tangga tadi ibadah terlama, terpanjang. Kalau sholat itu berapa menit? Paling 3 menit ya Ustaz ya. Ya 3 menit 2, itu 3 yang menit. sudah terlatih. Sudah terlatih. Sudah terlatih ya. Ya kalau yang belum terlatih kayak saya mungkin belum terlatih ya, yang sekitar 6 atau 10 menit. Ya, belum Masya Allah terlatih. itu. Kalau udah terlatih ya udah puluhan tahun sholat, jadi sep. Oh, iya, Assalamualaikum. Wah, selesai. Karena udah terlatih ya. Kecepatan. Ya, jadi 3 menit tinggi. kelar sudah. Gitu, Ya, kelar. itu. Wah. Ya. Puasa berapa lama? Puasa Ramadan? Dari terbit matahari sampai dengan terbenam matahari kan Ustaz ya. Ada yang bilang 29 hari. Ya, maut orang 29 hari. Kapan Maut. bukanya Ustaz ya? Iya. 2 hari aja KO sudah ya. Nggak makan 2 hari KO udah. Ini 29 hari tambah KO. Jadi puasa tadi betul mulai dari pagi, subuh sampai maghrib. Nah itu betul. ya. Haji berapa hari? Haji berapa lama haji? Haji paling berapa jam ya Ustaz ya? Berapa jam? Iya Ustaz ya. Karena rukunnya kan ya haji itu ya 6 hari. 6 hari Ustaz ya. Ya. 6 hari. Tapi orang kan 40 hari. 40 hari ya. 40 hari itu dengan nunggunya. Travelnya. Nunggunya jadi 40 hari. Jadi kalau yang pas hajinya 6 hari itu kalau punya pesawat pribadi. 6 hari. Ya. Jadi mulai dari tanggal 8 Zulhijjah, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya Zulhijjah. 12 Zulhijjah sudah bisa pulang kalau punya pesawat pribadi. Ya, tapi karena ikut travel jadi harus ikut jadwal, nunggu nunggu travel gantian ya. Ya itu rata-rata 40 hari. Jadi kalau ibadah hajinya 6 hari. Tapi kalau rumah tangga berapa lama? Sampai dengan sakaratul maut ya. Iya, sampai dengan maut memisahkan. Itu rumah tangga. Makanya kalau itu menjadi amal soleh, amal ibadah harus diawali dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat dikatakan amal ibadah, amal soleh apa? Istiqomah. Istiqomah. Ya.
Yang kedua itiba dulu. Itiba, Yang kedua itiba, yang ketiga baru istiqomah. istiqomah. Yang pertama tadi ikhlas, Ikhlas, kedua itiba, itiba, dan yang ketiga itu istiqomah, Ustaz ya. istiqomah. Maka Oke. kita singkat dengan 3I. 3I. Ya, 3I. 3I. Pertama ikhlas, Nah, kedua itiba, ketiga istiqomah. ya, biar Oke. mudah diingat. 3I. Nah, ikhlas tadi sudah kita Oke. obrolkan. Oke. Yang kedua itiba. Itiba. Nah, itiba ya, Allah berfirman, ya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Qul, Oke. katakanlah Muhammad, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah. Maksudnya aku itu yaitu Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itiba itu artinya mengikuti Ya. apa yang Rasulullah SAW contohkan, ajarkan. Rasulullah menyampaikan, man amila amalan falaysa minni fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan amal soleh, amal ibadah yang tidak pernah aku sampaikan, yang tidak pernah aku ajarkan, fahuwa raddun. Maka dia tertolak. Ya. Jadi syarat ibadah itu adalah benar, bukan baik. Benar. Ya. Syarat ibadah adalah benar. Benar. Karena kalau itu sudah itiba. benar, pasti baik, Ustaz ya. Ya, belum Gitu. tentu. Oh, belum tentu Karena juga, Ustaz ya? baik itu adalah rasa. Oh, rasa. Oke. Rasa masing tiap orang beda-beda. Iya. Ya, seorang ini kayaknya baik menurut saya, menurut yang lain belum Belum tentu baik. tentu. Ya. Iya. Tapi kalau benar, Kalau benar ada panutan, ada tuntunannya, sesuai dengan contohnya, contoh. panutannya. Iya, panutannya. Nah, Oke. makanya dalam sholat itu kadang sering ada terjadi perbedaan khilaf, ya, Oh, iya. fikihnya ya, Betul, khilafiyah betul, ya. betul. Ada yang at-tahiyatnya utek-utek gini, ada yang Utek-utek. diam. Utek-utek tahu. Utek-utek gini ya, gerak-gerak ya. Oh, gerak-gerak. Ya. Ya. Karena Rasulullah menyampaikan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Oke. Salatlah sebagaimana kalian melihat saya Saya salat. sholat. Oke. Nah, pas sahabat melihat Rasulullah salat, ada Rasul lagi diem. Oke. Maka ada keterangannya, hadisnya. Hadisnya. Nah, yang satu lagi melihat Rasulullah lagi goyang-goyang gini. Iya. Ada juga keterangan. Jadi dua-duanya sama-sama benar. Itu sama benar. Mau yang diem, mau otak-otak, ada contohnya dari Ada contohnya. Rasulullah. Yang nggak ada ketika at-tahiyat, nah yang goyang kepalanya. Nah, ini kan. Nah, ini nggak ada contohnya. Nggak ada contohnya. Nggak ada, kepalanya goyang-goyang. Custom. Ya, custom ya. Pingin berbeda dia gitu ya. Nah, itu nggak ada Oke. contohnya. Itu berarti tidak benar, Tidak benar. walaupun menurut dia baik gitu ya. Oke. Nah, menurut dia baik, mungkin ini kan ada Iya. perubahan dikit gitu ya. Nah, sama juga dengan orang mengatakan, Ustaz, saya sholat subuhnya 8 rakaat masih kuat. Iya. Nah, menurut dia baik, tapi benar tidak? Tidak benar. Tidak benar. Sholat subuh tetap 2 rakaat, Tetap 2 walaupun rakaat. waktunya masih lama, masih Iya, panjang, tetap 2 rakaat. Ya. Jadi baik itu adalah menurut rasa. Menurut rasa. Rasanya, tapi belum tentu benar. Belum benar. Nah, Iya. maka kita harus mencari dalilnya, contohnya yang Rasulullah contohkan. Ini benar apa salah? Salah. Ya? Iya. Rasulullah contohkan apa tidak? Ya. Iya. Nah itu terkait dengan amalan Itiba. ibadah ya. Ibadah. Itiba, ya. Kemudian yang ketiga, syarat ibadah itu istiqomah. Istiqomah. Ya. Namun yang dua ini, ikhlas sama itiba, udah cukup bahwa sebuah pekerjaan itu disebut sebagai amal ibadah atau Baik. amal soleh. Yes. Tapi lebih mantap lagi, lebih bagus lagi kalau ada yang ketiga, yaitu istiqomah. Istiqomah. Ya, istiqomah. Apa istiqomah ini? Kalau mendengar kata istiqomah, apa yang terbenak di dalam Mas Oki? Konsisten, Ustaz. Konsisten. Ya. Apalagi? Komitmen. Komitmen, ya. Ya. Ya, betul. Istiqomah itu 3. Pertama tadi konsisten. Yang kedua teguh pendirian. Yang ketiga istiqomah itu siap menanggung resiko. Siap menanggung resiko. Iya, nah itu istiqomah 3. Oke. Yang pertama istiqomah tadi konsisten. Terus menerus dilakukan. Rasulullah SAW menyampaikan, hibbul amal indallahi adwamuha wa inqal. Amalan yang disukai, dicintai oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ya yang dawam, yang terus-menerus dikerjakan, wa inqal, walaupun sedikit. Nah, itu Allah suka. Oke. Nah, itu namanya konsisten. Seperti air yang menetes di atas batu yang keras, karena dia menetes terus-menerus sepanjang waktu, sepanjang masa. Apa yang terjadi dengan batu? Batunya akan berkikis, akan berlubang. Inilah kekuatan daripada istiqomah, ya. Yang Allah sukai sedikit tapi terus-menerus dikerjakan. Ya. Ada yang tidak pernah sholat tahajud, sholat malam. Ya. Kalau sholat malam itu sebelum tidur, sholat tahajud setelah tidur. Ya. Bangun jam 2 malam terus
tahajud sampai subuh. Ya. Ya, wah. Ternyata besoknya nggak pernah Nggak bangun lagi. lagi. Nah, ini Allah nggak suka. Iya. Ya. Oke. Hampir seumur hidupnya nggak pernah bangun malam lagi. Wah, Nah, benar itu benar Allah nggak benar. suka. Ya. Tapi Allah suka ya mungkin ketika dia terbangun ketika di luar bulan Ramadan itu ya, terbangun malam, dia sholat tahajud. Ya mungkin cuma 2 rakaat, 4 rakaat, ya tambah witir ya, atau cuma 2 rakaat salam, lanjut tidur lagi. Nah, tapi setiap terbangun malam dia sholat tahajud. Nah, ini yang Allah sukain. Oke. Ya. Nah, kemudian juga ada yang tidak pernah baca Quran, Ya. tiba-tiba pingin menghatamkan Quran. Ya. Ya, seperti di bulan Ramadan ini kan Ya. ramai-ramai orang menghatamkan Benar. Quran. Dalam 1 hari langsung khatam. Hmm. Apa yang terjadi? Berpuluh-puluh tahun tidak pernah buka lagi Quran. Nah, ini Allah nggak suka. Ya. Kalau suka sehari mungkin cuma setengah halaman, 1 halaman, tapi Tapi rutin dia tiap hari. rutin tiap hari. Ya, atau 1 terus. ayat gitu ya setiap hari. Iya, iya. Alif lam mim shadaqallahul azim. Udah nggak apa-apa itu Ustaz. Nanti besoknya lagi ayat Itu kedua lagi gitu ada Ustaz, ya. ya. Kemudian Yasin tutup Udah lagi tutup gitu ya. shadaqallahul azim. Ya. Ya Nggak gitu juga sih Ustaz. enggak gitu juga Iya. ya. Nanti surah Iya. Shad, Shad, shadaqallah. Yang penting tiap hari dibacanya. Ya. Nah, itu ya. Itu minterin namanya Ustaz ya. Enggak Ya, kali ya. gitu ya. Tapi enggak. Ya. Yang penting konsisten Ustaz ya. Konsisten walaupun Konsisten sedikit. Walaupun Iya. sedikit. Poinnya Terus di menerus situ. dikerjakan. Sama juga dengan bermajelis taklim menuntut ilmu. Heeh. Ada yang majelis taklim sehari 3 kali. Masya Allah. Seperti Makan. minum obat Minum gitu ya. obat. Iya benar. Ya. Biasanya ibu-ibu nih. Iya, Ya, iya. pagi-pagi sudah berangkat majelis Majelis taklim. taklim, benar. Wah, ya. Siangnya majelis taklim, Iya. malamnya majelis taklim. Masanya Ya. kapan Ustaz? Akhirnya apa? Heeh. Ya, setelah 3 hari nggak pernah hadir Nggak lagi. Ya, karena ya udah capek ya. Udah capek. Kan pagi-pagi turun majelis taklim, suaminya waktu di luar Ramadan ya ke warung beli nasi kuning. Ya. Kata yang jual nasi kuning, "Wah, istri kemana?" "Udah berangkat majelis taklim." Oh, gitu. Siang-siang bulan Ramadan ya suaminya ke warung lagi beli nasi campur. "Wah, istrinya kemana?" "Masih di majelis taklim belum pulang." Gitu. Ya. Malamnya lagi beli tek-tek. Tek-tek lagi. Ya, beli tek-tek. "Wah, istri mana?" "Masih majelis Majelis taklim." taklim. Ya, ini ya. Nah, ini Curhat. Iya. curhat ini. Ya, itu ya. Nah, ini ya jadi ya kalau banyak ya tetapi tadi ya tidak istiqomah, tidak konsisten, Allah nggak suka. Ya. Ya, akhirnya kan jadi di rumah tangganya jadinya ya tidak harmonis ya. Karena rumah tangga jadi terbengkalai, majelis terus setiap hari. Ya mungkin seminggu sekali. Nah, itu cukup. Iya. Ya. Seminggu sekali. Tapi rutin tiap minggu ada jadwal majelisnya. Ini Allah suka. Gitu ya. Walaupun mungkin cuma sejam, 1 jam setengah, itu Allah suka. Ya. Nah, itu istiqomah. Istiqomah. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Konsisten. Nah, yang Konsisten. kedua teguh pendirian. Teguh pendirian. Teguh pendirian ini dijelaskan di Quran surah Fussilat surah ke-41 ya, ayat ke-30. Nah, ya, surah Fussilat 1 ayat ke-30. Sudah ditemukan? Nah, silakan gantian baca. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, itu ya. Kalau kita perhatikan Arabnya, lafaznya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang mengatakan rabbunallah. Ya, Tuhan kami adalah Allah. Ya, dalam hidupnya dia pernah mengucapkan ya atau bersyahadat, aku bersahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tsumastaqamu. Ya, ada kata-kata istaqamu, yastaqimu, istiqomah. Tapi di situ diartikan apa? Meneguhkan pendirian. Ya, nah, maka istiqomah itu artinya teguh pendirian. Nah, teguh pendirian. Hingga
akhir hayatnya ketika sakaratul maut dia tetap teguh pendiriannya pada keislamannya, pada tauhidnya, tidak menyekutukan Allah, ya. Maka apa yang terjadi, ya? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat-malaikat akan turun kepada dia, ya, sambil mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Ini ketika sakaratul maut. Dia istiqomah, ya. Setiap bertambah atau berkurang umur dia selalu meneguhkan pendiriannya, keimanannya, ya. Tidak pernah goyah sedikit pun untuk berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah, ya. Sampai akhir hayatnya malaikat-malaikat yang turun adalah malaikat-malaikat yang ramah tamah, ya, malaikat-malaikat membawa rahmat. Ini terbukti dari perkataan malaikat itu mengatakan jangan takut, jangan sedih. Ini artinya malaikatnya yang turun adalah malaikat yang ramah, yang sopan, santun, ya. Sambil mengatakan wa basyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, ya, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Nah, ini buah orang yang istiqomah sampai akhir hayatnya, teguh pendirian. Lalu dilihatkan oleh malaikat itu pemandangan di surga. Sehingga yang sakaratul maut ini ketika dia melihat pemandangan yang indah di surga, ya, tidak terasa ruhnya dicabut. Padahal ruh dicabut itu sakitnya luar biasa. Dalam Al-Quran menggambarkan yaitu faltafatis saqu bis-saq, yaitu bertaut betis kiri dan betis kanan, artinya menahan rasa sakit. Tetapi orang yang akhir hayatnya husnul khatimah, yang tadi di surah Al-Anbiya, ya, surah 21 ayat 35 tadi, ya, rasa apa yang dia rasakan, ya, ini dijelaskan. Kalau dia berhasil dalam menjalani hidup ini dengan diuji dengan keburukan dia sabar, diuji dengan kebaikan dia bersyukur sampai akhir hayatnya, ya, dia teguh pendiriannya, maka malaikat yang turun, malaikat pencabut nyawa yang turun adalah malaikat-malaikat yang rahmat, yang ramah tamah, yang sopan santun, ya. Kemudian dia dicabut tanpa rasa sakit karena dilihatkan pemandangan surga, tempat tinggalnya. Nah, ini istiqomah yang kedua, yaitu teguh pendirian. Yang ketiga, siap menanggung resiko. Ya, apapun yang kita lakukan, baik itu keburukan atau kebaikan, semuanya ada resikonya. Ya, semuanya ada resikonya. Ya, termasuk kita melakukan amal kebaikan, ya pasti ada resikonya. Seperti tadi, ya, suami tobat, istri menderita. Nah, ini resiko. Itu resiko, ya, resikonya, ya. Atau kalau kita di sahabat ada Bilal, ya. Bilal bin Rabah, ya. Ketika dia ketahuan kalau dia menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, akhirnya dia disiksa oleh majikannya. Ya, disiksa oleh majikannya dengan dia dibaringkan di atas pasir di tengah hari, siang hari. Kalau dibaringkan di sini siang hari ya biasa aja, ya. Tapi ini di padang pasir, ya. Kalau musim panas di Mekah itu, ya, kalau kita masukkan telur yang mentah ke dalam pasir, itu matang. Telur aja matang. Baring gitu, ya, di atas pasir, ya. Musim panas bisa sampai 50 derajat lebih panasnya. Telur aja matang. Itu Bilal dibaringkan di situ. Bilal hanya mengatakan ahad, ahad. Dia disiksa untuk kembali ke agama nenek moyang. Bahkan tidak hanya dibaringkan, tapi ditindis oleh batu yang besar. Ya. Bilal mengatakan ahad. Ini resiko dia mengambil Islam sebagai keyakinannya. Ya. Akhirnya datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah kabar itu kepada sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian Abu Bakar mendatangi tempat di mana Bilal disiksa itu. Ya, Bilal disiksa oleh majikannya. Siapa majikannya namanya? Ya, siapa Ustaz? Sumayyah. Sumayyah. Ya, Sumayyah. Apa kata Abu Bakar? Sumayyah, daripada ini budakmu kamu siksa seperti ini, nanti dia, ya, meninggal, kamu juga yang rugi, baik jual aja ke saya, biar saya beli. Ya. Sumayyah nggak ada niat untuk menjual Bilal. Ya. Sehingga Sumayyah enaknya saja nyebut. Katakanlah harga budak saat itu
10 juta ya. Ya katakanlah harganya seperti itu. Supaya asal sebut, oh Abu Bakar kamu mau beli Bilal 100 juta kalau berani. Apa kata Abu Bakar? Oke, 100 juta. Langsung dibeli. Nah itu. Ya itu datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga Bilal dibeli oleh Abu Bakar kemudian dibebaskan dari perbudakan. Nah, itu buah dari istiqomah siap menanggung risiko. Jadi istiqomah tadi berapa? 3. Ada 3. Ya. Pertama konsisten dalam kebaikan, Iya. kedua teguh pendirian, ketiga siap menanggung risiko. Itulah hakikat hidup dunia. Yang pertama dunia itu fana, kedua dunia tempat ujian, ketiga dunia itu untuk tempat beramal soleh. Syarat amal itu 3, ikhlas, itiba dan istiqomah. Ya itu. Masya Allah. Iya. Baik Ustadz, Masya Allah sebuah materi yang cukup merubah cara pandangan kita tentang hidup. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Ustadz sharingnya. Untuk kita semua, mungkin nanti kita undang lagi berkenan ya Ustadz di titik nongkrong. Dan teman-teman tetap gabung bersama kami. Tetap jangan lupa subscribe akun YouTube kami, kemudian join di IG. Dan kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah tempatnya kita berbuat dosa. Mohon ampun sebelum tiada. Ingatlah dunia hanya sementara. Iman takwa sejati nikmatnya. Ya syukur kita masih di jalannya. Masih di jalannya. Alam semesta ada yang punya Allah semata. Sang Rasul seru umatnya selalu ingat kepada